Nusantara Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali pada siang hari ini saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi, disiarkan langsung di Dermaga Objek Wisata Danau Kerinci. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita yang sangat luar biasa, yang nantinya beliau akan menceritakan bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyukseskan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu sarana dan prasarana MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Haji Fahrizal SAG MM selaku Kakang Kemenak Kabupaten Kerinci. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya? Siang Bapak. Baik. Sehat ya Pak. Masih keliling-keliling terus ya Pak ya? Sampai saat ini kita masih sebenarnya memantau pelaksanaan lomba-lomba dalam rangka MTQ ke-53. Berarti sibuk ya Pak? Iya. Acara MTQ ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Bapak. Amin. Dapat memantau MTQ yang ada di Kabupaten Kerinci. Kemudian kita sapa juga Bapak Herlius SPD MPD selaku Kabakesra Seda Kabupaten Kerinci. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat sekali. Senyum-senyum nampaknya bahagia sekali ya Pak ya. Menjadi tuan rumah MTQ Provinsi Jambi setelah 13 tahun ya Pak ya. Nantian masyarakat Kabupaten Kerinci itu bisa kembali menjadi tuan rumah. Baik Bapak, melihat pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Kerinci, tentunya banyak sekali persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyukseskan MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang ada atau dilaksanakan di Kabupaten Kerinci. Dan bagaimana Bapak pelaksanaan MTQ yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci setelah 13 tahun penantian oleh masyarakat Kabupaten Kerinci, dan persiapannya seperti apa? Boleh dari Bapak Fahrizal terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dalam menghadapi pelaksanaan MTQ yang ke-53 tingkat Provinsi Jambi ya, yang sebagai tuan rumah itu dipercayakan oleh pemerintah Provinsi Jambi ini ke Kabupaten Kerinci. Nah, tentunya dalam hal ini ya butuh persiapan-persiapan. Jadi sebelumnya ya pada saat kepemimpinan Bapak Dr. Haji Adi Rozal sebagai Bupati Kerinci juga sudah menitipkan pada seluruh kepala dinas instansi, termasuk ya juga di dalamnya termasuk Kementerian Agama. Nah, pada saat habisnya masa jabatan beliau kemudian disambut lagi dengan PJ Bupati Kerinci yang saat sekarang ini ya, tepatnya di bulan November, itu PJ Bupati langsung menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kerinci bahwa kita di tahun 2024 ini merupakan tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi yang ke-53 ya. Dan ini ya telah kita lakukan kerjasama antara pemerintah daerah ya, kemudian dengan Kementerian Agama dan masyarakat yang ada di Kabupaten Kerinci dalam rangka menyikapi amanah yang diberikan kepada Kabupaten Kerinci ya, yang selama ini boleh dikatakan mungkin pada tahun 2011 ya, 2011 Kabupaten Kerinci sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ ini juga ditempatkan di Dermaga Danau Kerinci ini. Nah, pada tahun 2024 ini ya, yang seharusnya ya kemarin itu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ya, oleh pemerintah Kabupaten Kerinci, itu jadwal kita awalnya di bulan November. Ya, di bulan November itu pelaksanaan MTQ ini. Nah, akan tetapi untuk berdasarkan hasil
koordinasi, ya, kemudian rapat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kerinci, kemudian dengan LPTK Provinsi Jambi, dan pelaksanaan MTQ ini dimajukan di bulan September ini. Nah, ini sedikit berpacu kita di dalam instansi yang ada di Kabupaten Kerinci, kemudian juga di dalamnya ada Kementerian Agama, ya, kemudian organisasi Islamnya, itu sangat mendukung, ya, sangat respon dalam rangka pelaksanaan MTQ ini. Nah, tentunya persiapan ini, ya, ini telah kita rapatkan, ya, dengan dinas instansi terkait. Ini di bawah kepemimpinan PJ Bupati sekarang ini juga sebagai teknis leading sektornya tentunya di bagian Kesra dan Kementerian Agama. Nah, tentunya harapan kita, banyak harapan-harapan di dalam menyukseskan pelaksanaan MTQ ini. Bukan saja sukses pelaksanaan, tetapi juga kita menginginkan sukses prestasi. Nah, ini mudah-mudahan ini insya Allah bisa akan terwujud pada tahun 2024 ini. Kemudian di dalam pelaksanaan MTQ ini memang untuk sarana dan prasarana, ya. Nah, tentunya karena sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Kerinci, bahwa lokasi pelaksanaan MTQ ini, ya, berdasarkan SK Bupati Kerinci itu ditempatkan di dermaga Danau Kerinci. Nah, tentunya kita melirik kondisi wilayah di seputaran Danau Kerinci ini, makanya setiap cabang lomba, ya, cabang lomba yang dilombakan ini itu kita tempatkan yang seputaran jalan umum, ya, jalan umum, sehingga bagi para peserta dari kabupaten kota itu sangat mudah untuk menjangkau lokasi lomba itu. Nah, sekarang ini pelaksanaan lomba-lomba itu kita ambil dari Setinja Laut misalnya. Itu ada cabang Al-Hadis, ya, itu di Masjid Akbar Kota Baru Hiang, Kecamatan Setinja Laut. Nah, kemudian kita langsung ke Desa Sebukar misalnya, ya, ada Masjid Raya, itu kita tempatkan untuk cabang tafsir Al-Quran. Dan sampai jalan besar itu menuju dermaga Danau Kerinci ini, terutama masjid-masjid yang ada, kemudian sekolah atau madrasah yang ada, itu kita manfaatkan yang sebaik-baiknya untuk tempat cabang lomba yang akan kita laksanakan. Alhamdulillah ini sudah berjalan sampai hari ini, alhamdulillah jalan sebagaimana yang kita harapkan gitu, Pak. Berarti, Pak, walaupun sebenarnya yang awalnya dilaksanakan pada bulan November pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi dimajukan karena mungkin ada kendala lain ya, Pak, ya. Tetapi pemerintah Kabupaten Kerinci itu siap dalam menyukseskan MTQ tingkat Provinsi Jambi ini, Pak. Iya, siap. Jadi gini, kenapa kita siap di bulan September ini, kemudian mengingat kondisi yang seharusnya di bulan November kemudian dimaju, ya, atau ditarik ke bulan September, makanya kita melirik dermaga ini, ya. Kenapa? Fasilitasnya sebagian sudah ada, tinggal lagi renovasi yang dilaksanakan oleh PUPR misalnya. Nah, itu salah satu bagian daripada pelaksanaan MTQ ini. Nah, tentunya harapan daripada pemerintah daerah kemudian masyarakat, begitu selesainya pelaksanaan MTQ yang ke-53 tingkat Provinsi Jambi ini di dermaga Danau Kerinci ini, tentunya, ya, X-nya. Ya, setelah pelaksanaan ini dilaksanakan, tentunya kita akan meninggalkan bekas-bekas yang telah kita renovasi dan lain sebagainya. Ini akan merupakan tempat objek wisata Kabupaten Kerinci, bahkan Provinsi Jambi. Nah, kan kita akan menikmati, ya, masyarakat Kerinci, kemudian masyarakat tetangga kita, kemudian bahkan provinsi yang datang sini itu akan menikmati keindahan daripada dermaga Danau Kerinci itu sendiri. Baik, Bapak. Saya beralih ke Bapak. Dari Bapak sendiri persiapan seperti apa? Apalagi saat cabang Kesra ini biasanya mempersiapkan kafilah para peserta yang nantinya akan diperlombakan. Maka melalui Pak PJ Bupati Kerinci, Bapak Selamat, itu memang sudah mencanangkan
bahwa Kerinci setelah ditunjuk menjadi tuan rumah, maka kita harus pertama sukses menjadi tuan rumah, yang sukses baik-baik. Sukses tuan rumah harus maka supaya beliau kita sudah beberapa persiapan, maka habis tugas sudah pribadi yang bertanggung jawab dalam sesuatu dari membawa lomba kita bersama. Memang kata beliau dalam bahasa Gurau, bukan Kerinci tidak hebat, tapi sedikit juaranya. Iya, maka sekarang ini, maka Kerinci harus sama dengan berbagai batang peredam, kita harus mengejar. Beliau menyampaikan minimal Kerinci minimal, bukan maksimal, minimal masuk 5 besar. Baik, Bapak, kita jeda terlebih dahulu, nanti akan banyak lagi pertanyaan. Iya. Baik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Batun walaupun gofur Nusantara Jaya. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Jambi yang masih setia menyaksikan Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Baik Bapak, melihat hari ini tanggal 22 September ya Pak ya, hari kedua pelaksanaan perlombaan MTQ dari masing-masing cabang lomba. Terkait dengan tema kita yang kita bahas pada hari ini, terkait dengan sarana dan prasarana, apakah sudah memenuhi dari masing-masing perlombaan? Karena kan kita melihat dari masing-masing perlombaan itu banyak sekali yang harus disiapkan, mulai dari mic-nya, kemudian lampunya dan lain sebagainya, Bapak. Silakan. Boleh dari Bapak Helius terlebih dahulu. Persiapan ya. Ya. Terima kasih. Untuk penyelenggaraan MTQ Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci ini, maka khusus untuk kelengkapan penyelenggaraannya, maka pemerintah daerah Kabupaten Kerinci itu memang sudah menyerahkan ke pihak ketiga. Event organizer ini dalam ini terpilih berdasarkan hasil kita menggunakan e-katalog, itu adalah PT Aksana yang terpilih. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kontrak kerja yang kita tanda tangani bersama EO dan diketahui oleh pemerintah daerah, maka khusus untuk di arena utama, kemudian juga di cabang-cabang lomba itu memang sudah disiapkan. Seperti yang kita lihat di arena utama ini, kelengkapan baik sound system, lightingnya dan lain sebagainya dari panggung utama, begitu juga dengan di cabang-cabang lomba itu insya Allah alhamdulillah sudah disiapkan sedemikian rupa. Baik, kalau dari Bapak Farizal selaku ketua pelaksana juga Pak ya, melihat ini apa saja tantangannya Pak? Apalagi biasanya di hari pertama itu Pak, banyak sekali kendala-kendala itu Pak. Biasanya mulai dari mungkin dari pihak ketiganya itu belum mempersiapkan dengan matang, dan mungkin peserta juga banyak yang sudah hadir namun venue yang ada di sana belum dipersiapkan. Seperti apa Bapak melihat? Ya. Jadi kalau untuk kesiapan sarana dan prasarana ya, terutama di tempat arena utama ya. Nah, kemudian yang kedua untuk di tiap cabang lomba ya pelaksanaan MTQ ini. Nah, di hari kedua ya memang bersama dengan ini kami selaku kepala kantor dan juga sebagai pimpinan Kapilah dan juga sebagai penanggung jawab daripada pelaksanaan MTQ ini. Dan dalam kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa di hari kedua itu memang hari kedua ya, pada saat lomba akan dimulai, memang ada sebagian cabang itu ada yang kurang. Gitu. Ada yang kurang. Ya, yang kurang ini padahal sangat sepele, ya, seperti contoh dalam rangka sarana lampu kode misalnya, lampu kode. Nah, lampu kode, kemudian ditambah dengan
belnya. Itu kan sangat sepele, tapi sangat fatal kalau tidak dipakai. Betul gitu. sekali. Nah, hal ini kan sudah disiapkan. Karena di malam pertama pada saat pembukaan ini kita lebih fokus kepada kegiatan acara pembukaannya. Nah, sehingga penelitian kemudian kru-kru dari tim teknisi daripada EO ini ya mungkin sedikit agak lengah ya. Kita sudah mewanti-wantikan ya, sepakati dengan pihak EO, para teknisi itu jangan sampai ya pada saat lomba besok ada hal-hal yang masih kurang. Nah, yang namanya manusia. Ya kadang-kadang hilau. Ya. Dan juga kami akui dan juga termasuk panitia daripada tingkat kabupaten itu sendiri ya. Yang mana di malam hari pertama itu ya kita lebih banyak stay di sini ya, banyak standby di sini. Bahkan sudah kegiatan acara pembukaan selesai, kita masih berada di sini. Nah, sehingga kita pulang ke rumah ke pemondokan ya itu sudah hampir pukul 3 ya menjelang subuh. Nah, paginya memang ada sebagian daripada juri yang sudah sampai di situ ya. Ada hal yang sangat kecil tetapi itu sangat fatal bagi kita. Jadi sekali lagi kami mohon maaf, tapi alhamdulillah untuk hari yang kedua ini alhamdulillah sudah lancar. Sangat lancar ya. Nah, sehingga pada saat Dewan Juri itu jam 7.30 sudah sampai di tempat-tempat lomba, itu sudah bisa dimulai. Kemudian panitia lokal juga sudah standby di sana, kemudian OPD yang bertanggung jawab, ya. Kemudian di internal di Kementerian Agama juga kita membentuk petugas-petugas yang bertanggung jawab di sana. Alhamdulillah itu sudah berjalan sebagaimana keinginan, kemudian sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Mungkin dapat ditambahkan juga. Silakan Pak. Betul kata Pak Kemenang tadi. Dari EO memang sudah menyiapkan segala sesuatunya perlengkapan dan memang dari masing-masing OPD yang bertanggung jawab untuk cabang-cabang lomba juga memang jauh-jauh hari memang kita sudah siapkan. Namun betul ketika malam itu kan ada alat yang memang dipasang dulu, ada yang memang minimal pagi hari atau malamnya, terutama sound system. Sound system itu kan relatif sifatnya. Nanti kalau artinya dipasang jauh-jauh hari nanti keamanan sound systemnya kan dijaga. Maka mereka menargetkan memang dipasang di sorenya, dan karena kita banyak sibuk di sini. Terus yang kedua, staf atau kru dari EO ini ada yang seperti lampu kode itu kan dikotai. Nah, dikotai tidak tentu ini cabangnya di sini berapa buah, cabangnya di sini. Kita sudah menginformasikan wanti-wanti. Mungkin tadi betul mungkin ada yang kelemahan di sini. Maka ada yang tertumpuk di satu cabang ada 2 lampu kode. Kemudian di cabang yang lain 1 kode itu pun belum dipasang karena mau paginya mau dipasang kan gitu kan. Mungkin karena terlambat itulah mungkin yang menyebabkan ada agak artinya agak terbentur sedikit. Namun betul kata Pak Kemenang kan manusia tidak lepaslah dari kita persiapan gitu ya. Kita pun juga panitia, artinya staf dari Pemkab Kerinci juga memang harus kita memang evaluasi itu kan. Namun demikian insya Allah alhamdulillah ini sudah clear. Seperti ada dikeluhkan di misalnya masjid di Kota Baru Hiam. Itu kan sound sistemnya agak kurang ngangkat kan, tapi setelah ada cara beberapa dimulai itu langsung diperbaikinya dan alhamdulillah sudah jalan. Kemudian yang kedua untuk kesiapan transportasi para dewan hakim, tim kerja, pengawas itu OPD yang bertanggung jawab untuk masing-masing cabang lomba. Terus setiap pagi sore itu antar jemput ya. Seperti di arena utama ini penanggung jawabnya adalah di PUPR demikian juga. Jadi emang hari pertama ya namanya biasa Pak ya, karena kita malamnya juga acara pembukaan di mana acaranya emang sangat luar biasa, besar dan mewah gitu Pak ya. Jadi mungkin memang kendala-kendala seperti itu emang sangat manusiawi. Dan alhamdulillah di hari kedua untuk perlombaan itu dilaksanakan, alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Kemudian terkait dengan pemondokan ini Pak. Kalau untuk pemondokan dari masing-masing kafilah itu apakah disiapkan dari pemerintah Kabupaten Kerinci atau dari masing-masing kafilah itu sendiri dalam mempersiapkan akomodasinya seperti itu? Ya, dari Bapak. Kalau untuk pemondokan bagi para kafilah ya, dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, dari pemerintah Kabupaten Kerinci dan masyarakat ya
kita sudah membagi habis, setiap kabupaten kota itu sudah dialokasikan. Misalnya kabupaten Kota Jambi misalnya, ini kita tempatkan di pemondokannya di desa Pendung Talenggenting. Ya, alhamdulillah itu ditempati, betul-betul ditempati, kemudian dimanfaatkan ya seutuhnya. Nah, kemudian juga ada kafilah dari Kabupaten Tebo ya. Kabupaten Tebo juga kita tempatkan di desa Kota Baru Segar Agung, juga ditempati. Dan sebagian besar ya kafilah yang berasal dari kabupaten kota Provinsi Jambi ini, karena di Kabupaten Kerinci, apalagi untuk bagian hilir, bagian di Danau Kerinci ini, memang sangat boleh dikatakan yang ada penginapan itu juga yang ada resor Arafah ini, Arafah Resort. Nah, ini pun ditempati oleh Kabupaten Batanghari. Kabupaten Batanghari. Nah, Batanghari alhamdulillah dapat di Arafah Resort ini. Nah, kemudian kebanyakan daripada para kafilah kabupaten kota ini ya, karena sudah yang memiliki anggaran yang luar biasa mungkin ya. Kita sudah menyiapkan ya, seluruh kabupaten kota itu sudah kita siapkan pemondokannya di desa-desa. Nah, sebagian daripada kabupaten kota karena anggarannya sudah tersedia, tentunya lebih memilih pemondokannya di hotel. Nah, hotel-hotel ini tentunya ya tentu ada ya di Kota Sungai Penuh. Jadi kita sudah nggak ada ikadapannya, yang jelas kita lepaskan ya, karena itu merupakan kewenangan mereka ya. Kemudian juga untuk akomodasi juga ya diserahkan kepada kabupaten kota masing-masing. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya juga termasuk akomodasinya, konsumsi ya. Dari kabupaten kota itu ya menyerahkan anggarannya ke tuan rumah. Kemudian tuan rumah yang akan mengatur anggaran itu. Tapi untuk sudah 2 tahun ini ya itu tidak dilakukan lagi ya, diserahkan kepada kabupaten kota masing-masing. Berarti dari segi pemondokan ini, pemerintah Kabupaten Kerinci itu memberikan rekomendasi berupa rumah-rumah yang ada di desa-desa sekitaran sini Pak ya, untuk dapat ditempati oleh para kafilah. Namun ada sebagian dari kafilah itu memilih untuk tinggal di hotel seperti itu ya Pak. Dan itu juga tidak kita permasalahkan Pak ya, itu juga hak dari mereka juga. Kalau kami sampaikan, kalau untuk pemondokan yang telah kita siapkan di desa-desa ini ya, ada sebagian walaupun nginapnya di hotel di Kota Sungai Penuh, akan tetapi tempat penginapan mereka mungkin tidak semuanya dimanfaatkan. Mungkin ada 1-2 rumah yang dimanfaatkan untuk transitnya. Transitnya di sana gitu lah. Karena kan melihat sebagian kafilah itu pemondokannya di Kota Sungai Penuh Pak, di hotel Kota Sungai Penuh. Jadi saya juga dapat cerita bahwasanya rumah yang direkomendasikan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci itu dijadikan tempat untuk transit. Karena kalau bolak-balik itu memakan waktu yang sangat lama, setengah jam gitu Pak ya. Apalagi banyak peserta yang akan lomba pada hari itu seperti itu Pak. Kemudian terkait dengan pos pelayanan ini Pak, dari Pak Helius, bagaimana Pak pos pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci? Baik, terima kasih. Pertama untuk kesekretariatan kepanitiaan, kita sudah menyiapkan mes Pemda yang melayani segala sesuatu. Terutama mungkin masalah SPPD, bapak-bapak atau saudara-saudara kita, teman-teman dari ibu daerah, itu alhamdulillah sudah akomodir. Terus yang kedua, untuk pos pengaduan juga ada disiapkan di pintu masuk arena MTQ ini. Kemudian yang ketiga ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang memang di sini menjadi tanggung jawabnya di Dinkes Kabupaten Kerinci. Ini memang artinya sudah memang bentuk semacam satuan tugas kesehatan, memanfaatkan puskesmas-puskesmas terdekat, tenaga-tenaga kesehatan, baik tenaga puskesmas yang artinya dari yang tersebar di Kerinci. Kemudian memang setiap hari sudah membagi tugas piket. Ada misalnya untuk arena utama memang ada satgas khusus, pelayanan secara umum, ada posko kesehatan. Kemudian yang kedua, untuk masing-masing cabang lomba juga disiapkan tenaga medis untuk itu. Kemudian yang ketiga di tempat pemondokan. Nah, sebagai sentral tempat pelayanan kesehatan secara umum, maka mereka memanfaatkan puskesmas rawat inap yang ada di Sandaran Agung. Itu siang malam 1 kali 24 jam melayani pelayanan kesehatan dari para semua kafilah dari kabupaten kota.
Itu untuk pelayanan kesehatan. Kemudian di samping itu juga menyiapkan ambulan standby. Masih itu ada standby yang memang artinya baru, keluaran terbaru memang juga sudah standby di sini. Di samping ambulan yang ada di puskesmas diarahkan juga ke sini. Ya. Berarti kalau untuk pos pelayanan kesehatan ini emang dari masing-masing venue lomba itu emang disediakan anggota medis seperti itu, Pak ya? Agar kemudian nanti di samping itu untuk pelayanan seperti ada kapilah-kapilah kita yang seperti dikatakan Pak Kemenang tadi ada ditinggal di hotel. Itu juga ada untuk khusus Kota Sungai Penuh, kan banyak beberapa hotel yang dimanfaatkan. dengan para medisnya. Baik Pak, selanjutnya terkait dengan keamanan. Kita kan yang ekstranya ini Pak, pembukaan dengan penutupan. Melihat kemarin pembukaan sangat macet sekali ya Pak. Bagaimana itu keamanannya Pak? Ya, baik ya. Terutama untuk keamanan, terutama untuk lalu lintasnya. Lalu lintas. Nah, lalu lintas yang ada di seputaran Dermaga Danau Kerinci ini ya sebagai tempat utama ya, lokasi pelaksanaan MTQ kita. Memang kita akui bahwa untuk jalur dua arah itu memang belum ada seputaran di sini. Nah, tentunya kita sudah berupaya bekerjasama dengan pihak kepolisian, ya, Pol PP, perhubungan, ya, kemudian juga dengan organisasi kepemudaan di sini, juga termasuk dengan tempat parkirnya. Nah, yang namanya tempat lokasi pembukaan MTQ ini, kalau masyarakat Kerinci ini, ya, keinginan untuk menyaksikan kegiatan-kegiatan keagamaan ini sungguh luar biasa. Ya. Bukan saja di saat pembukaan. Nah, tadi malam ya juga terjadi kemacetan. Ya, kemacetan yang luar biasa. Nah, ini sudah kita sampaikan, ini akan dievaluasi secepatnya menjelang penutupan dilakukan nantinya. Nah, tentunya harapan kita nanti kita akan lebih meningkatkan lagi ya, menyangkut dengan keamanan, kemudian arus lalu lintas di sini, bagaimana rekayasa lalu lintas ini memang betul-betul bisa kita lakukan di sini. Nah, kemudian untuk pelaksanaan keamanan ya yang berada di dermaga di sini juga ada yang ngepam di sini ya. Ada dari pihak kepolisian, kemudian ada TNI, Polri ya, kemudian juga ada dari Pol PP. Ini stay di sini ya. Kita bikin, itu diperintahkan oleh PJ Bupati bikin tenda di sini. Mereka yang nginapnya di tenda di sini. Jadi mereka itu sistemnya mungkin sistem piket atau safe ya. Ada yang siang, kemudian ada yang malamnya. Dan juga termasuk keamanan di tempat-tempat lomba. Ya, ini disiapkan. Setiap cabang lomba itu akan sudah ditempatkan 2 orang anggota Pol PP di sana. Nah, ini demi kalau ada apa-apa nanti mereka akan segera untuk melaporkan. Begitu. Baik, kita jeda terlebih dahulu. Baik. Ibu Risa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Nusantara Jaya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Masih bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Haji Fahrizal SAG MM selaku Kakan Kemenak Kabupaten Kerinci. Kemudian bersama Bapak Herlius SPD MPD selaku Kabakesra Setda Kabupaten Kerinci. Baik Bapak, tadi kita sudah banyak membahas terkait bagaimana persiapan dari tuan rumah ya Pak. Tadi berbicara soal keamanan, tadi Bapak berbicara bahwasanya di masing-masing venue perlombaan, di masing-masing cabang perlombaan itu disediakan 2 anggota Satpol PP ya Pak ya, yang nantinya akan berjaga apabila nanti seandainya peserta ada butuh keluhan atau ada kendala-kendala yang lainnya seperti itu ya Pak. Kemudian Pak, terkait dengan listrik ini Pak, bagaimana Pak dengan listriknya Pak? Apalagi di arena utama ini kan sepertinya memakan listrik yang sangat luar biasa Pak. Ya. Baik, jadi kalau untuk daya kelistrikan yang ada di dermaga Danau Kerinci ini ya,
Kita sudah komunikasikan rapat internal dengan pihak PLN ya. Nah, mereka selama pelaksanaan MTQ ini diupayakan tidak ada jadwal pemadaman. Nah, namun demikian dari pihak EO, pihak ketiga juga sudah menyiapkan ya. Seandainya lampu nanti kalau yang namanya daya listrik ini kadang-kadang tidak menentu. Apalagi untuk wilayah Kabupaten Kerinci yang menggunakan STUT ini ya, itu kan melewati rimba. Nah, kadang-kadang ada saatnya ya kayunya tumbang atau gimana, nah akhirnya terpengaruh gitu. Nah, datang tiba di sini luar biasa besarnya, pakai mobil yang 10 roda itu. Nah, itu sudah stay di sini. Insya Allah untuk pelaksanaan lomba, terutama yang ada di arena utama ini, insya Allah tidak akan terganggu. Kalau menyangkut dengan kelistrikan ini. Baik Pak, kalau ya silakan Pak. Penting disampaikan tadi untuk proses kelistrikan kita memang sudah komunikasi dengan pimpinan PLN Pak Iksan. Terima kasih Pak Iksan, pimpinan PLN Kerinci. Beliau informasi pas ketika kita komunikasi dengan beliau, bahwasanya kata beliau bahwa PLN itu ada pemadaman itu ada dua. Pertama memang terjadwal, yang kedua ada kejadian yang tidak terduga. Nah, ketika yang pertama kebetulan memang tidak terjadwalkan lampu mati, berarti insya Allah hidup terus. Nah, yang kedua kalau ada hal lampu macet seperti kemarin dari pihak PLN dan juga panitia, mohon maaf sebesarnya khusus di arena utama dan beberapa cabang lomba itu memang lampu mati. Kemarin di Pengasih itu memang kami sudah dikirimkan video perbaikannya. Itu ada masyarakat yang tebang pohon, akhirnya pohon itulah yang nanti yang tumbang kan akan terganggu. Tapi alhamdulillah itu kan sempat terganggu 2 jam. Kemudian sudah kembali. Alhamdulillah sudah sekarang. Kemudian khusus di arena utama seperti disampaikan Pak Kemenak, khusus untuk sound systemnya itu memang tidak tergantung kepada arus PLN ini, karena memang sudah disiapkan genset yang memang 2 buah konstituen yang lebih tinggi, sudah maksimal. Kemudian khusus penerangan itulah yang memanfaatkan tadi dari PLN, dan insya Allah itu mudah-mudahan tidak terganggu. Alhamdulillah. Kalau di arena utama berarti insya Allah aman ya Pak. Ya kalau kemarin karena saya juga merasakan Pak ketika saya ikut lomba juga itu kan merasakan mati lampu. Panitia agak sedikit panik karena kami itu kan bakal ngeprint hasilnya kan. Tapi alhamdulillah memang kejadian seperti itu. Kami harus ngeprint hasil karya kami itu sudah hidup lampu. Ternyata emang ada kendala, bahwasanya masyarakat menebang pohon dan pohonnya itu langsung menimpa listriknya seperti itu Pak ya. Berarti di masing-masing cabang lomba itu tidak disediakan genset atau seperti apa Pak? Disediakan. Karena apabila tidak disediakan genset agak susah juga Pak. Apalagi kalau misalnya cabang lomba yang kayak tilawah, seandainya ngaji terus mati lampu kan itu akan sedikit merepotkan. Jadi emang disediakan Pak ya. Baik Pak, selanjutnya terkait air nih Pak, bagaimana air nih Pak? Jadi kalau untuk air ya, kita menggunakan PDAM yang ada di Kabupaten Kerinci. Dan ini hasil rapat setiap ada kegiatan pertemuan dengan dinas instansi, kemudian dengan direktur PDAM ya. Terutama di daerah dermaga Danau Kerinci ini ya, kita sudah berapat tempat untuk toilet ya yang ada. Itu alhamdulillah itu sangat lancar ya, sangat lancar karena sudah ditegaskan oleh pemerintah daerah selama pelaksanaan MTQ ini tidak ada istilah airnya tidak mengalir. Airnya tidak mengalir. Nah, misalnya ada di tempat-tempat lomba yang ada di desa-desa, mungkin di itu masjid ya. Kalau memang terkendala dengan airnya, misalnya terganggu alirannya, ya silakan datangkan airnya menggunakan tangki. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang melaporkan kepada kami selaku panitia ini bahwa ada kemacetan air, ya air untuk yang PDAM ini. Insya Allah diatasi semua. Diatasi itu akan sampai saat ini berjalan dengan lancar. Lancar. Berarti salah satu contoh yang PDAM langsung menyikapi ada cabang lomba Fahmil dan Sarhil yang tempatnya di museum. Itu kan agak naik itu tinggi kan, agak susah airnya mengalir. Maka dari pihak PDAM Kerta Sakti Kerinci itu memang melalui mobil tangki itu sudah disiapkan treatment penampungan air. Itulah yang nanti disuplai ke
tempat-tempat yang cabang lomba khususnya di museum. Ya alhamdulillah lah ada terasa. Alhamdulillah lancar kalau terkait Ya. Berarti air ini disediakan di masing-masing cabang lomba saja Pak ya. Dengan pemondokan-pemondokan yang direkomendasikan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci seperti itu Pak. Selanjutnya Pak, tantangan yang dihadapi dari pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyukseskan MTQ tingkat Provinsi Jambi ini Pak. Apa saja tantangan yang dihadapi Pak? Ya, kalau menyangkut dengan tantangan tentunya ya kembali ke awal tadi menyangkut dengan tertibnya berlalu lintas. Ya, karena kawasan di sini kita belum memiliki jalur dua arah. Itu merupakan tantangan. Dan juga nanti kita akan setelah acara MTQ ini usai nanti, tentunya pemerintah daerah akan melaksanakan evaluasi. Dan ini sebagai masukan bagi kita selaku panitia pelaksana menyampaikan di pemerintah daerah bagaimana ke depannya mungkin kita akan mendapat giliran 11 tahun ke depan. 11 tahun ke depan. Nah, mari kita siapkan mungkin arena betul-betul untuk tempat MTQ. Seperti contoh di kabupaten-kabupaten yang lain. Ya, sudah ada arena utamanya dan lain sebagainya. Dan Kabupaten Kerinci insya Allah untuk ke depan ya mungkin 10 tahun ke depan kita udah memikirkan itu. Dan alhamdulillah ya untuk lokasi untuk pelaksanaan MTQ arena itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Sebelum PJ Bupati ini sudah disiapkan oleh Bapak Bupati sebelumnya. Itu insya Allah di daerah komplek perkantoran kantor Bupati. Berarti masih tahap proses pembangunan lah seperti itu Pak. Mudah-mudahan di 10 tahun yang akan datang ketika Kerinci menjadi tuan rumah lagi itu sudah punya tempat MTQ seperti di kabupaten yang lain seperti itu Pak. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana Pak tantangannya? Namanya kehidupan kan segala sesuatu pekerjaan itu ada harapan kita, harapan kemudian ada kenyataannya, ada dalam upaya mencapai kenyataan itu tentu tidak lepas dari tantangan, hambatan, ancaman dan lain sebagainya. Kerinci sebagai alam sakti, sekepal tanah surga, tidak terlepas juga dari hal demikian. Di antaranya kecenderungan situasi alam mungkin cuaca yang, tapi alhamdulillah selama MTQ ini cuaca sangat mendukung sekali untuk kegiatan ini. Kemudian yang lain juga tentu maksud baik, kadang-kadang kan ada orang yang artinya memananya tidak baik. Tentu kami mengajak semua kita event MTQ Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci tentu semuanya kita masyarakat Kerinci sepakat untuk mensukseskan ini dari awal sampai akhir. Dan insya Allah target yang kita capai ini target baik sukses tuan rumah maupun sukses prestasi. Insya Allah mudah-mudahan Allah mengabulkannya juga. Dan yang lebih penting lagi tentu bukan semacam acara MTQ saja, lain tidak adalah nilai-nilai religius, nilai-nilai agama, pengamalan Al-Quran betul-betul tertanam dalam kehidupan masyarakat Kerinci. Itu saja. Terima kasih. Balik ke pertanyaan yang tadi Pak ya terkait dengan menumbuhkan prestasi untuk Kabupaten Kerinci. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci? Apakah sudah dari jauh-jauh hari mencari peserta kemudian melakukan training center dan lain sebagainya? Terima kasih. Ditambah nanti oleh Pak Dokter. Nah, untuk itu ketika Pak PJ sudah mencanangkan bahwa Kerinci harus sukses meraih prestasi, maka kita bergerak cepat. Kemana bersama Kesra Sekedar Kerinci bekerja sama. Pertama menyiapkan kapilah. Ya, kapilah tentu dimulai dari seleksi. Seleksi ini kita ambil dari berdasarkan hasil MTQ Kabupaten Kerinci beberapa bulan sebelumnya. Kemudian yang kedua tidak terlepas dari itu, kita melihat para masyarakat Kerinci atau adik-adik kita, saudara-saudara kita memang punya potensi tapi tidak terpantau ketika MTQ, maka kita ajak juga. Yang ketiga, di samping itu ada seperti ketik misalnya, kita undang dari penulis-penulis ketik yang dari perguruan tinggi baik di Kerinci maupun di luar yang personilnya adalah putra daerah Kerinci. Itu kita rangkum dan diseleksi betul. Nah, penyeleksinya adalah kita murni, kita datangkan dari pelatih dari luar yang menyeleksinya supaya tidak ada unsur-unsur kepentingan, nantinya oh ini adik saya, ini kakak saya. Tidak ada unsur nepotisme. Ini nepotismenya. Yang jelas catatannya kapilah atau korikornya yang terpilih kemampuannya harus di atas standar, bukan standar tapi di atas standar. Nah, setelah kita dapatkan peserta kita itu kita lakukan TC, kita ada 6 tahap TC 1 sampai 6. Nah, ketika TC 1 sudah dimulai, maka kita evaluasi. Evaluasi ternyata ada memang yang setelah walaupun diseleksinya kemampuan di atas standar, tapi perkembangannya
tidak maksimal, artinya agak terhambat, maka kita cari solusi lain, artinya mungkin kita geser. Nah, kemudian setelah itu baru kita latih TC1 selama TC1 sampai 6, masing-masing TC tahap itu ada 5 hari. Nah, dalam 5 hari itu kita mendapatkan 3 hari itu pelatih dari provinsi dan 2 harinya itu digembleng oleh pelatih-pelatih kabupaten bersama pelatih provinsi. Di samping itu setelah TC tahap 1 misalnya selesai, menjelang TC tahap 2 berikutnya itu kita TC mandiri masing-masing dan akan terus kita pantau terus. Selanjutnya di samping itu kita juga mendatangkan pelatih dari nasional. Misalnya tilawah kita datangkan Ustadz Aldi bin Nasution. Dan ketika TC6 alhamdulillah setelah kita evaluasi, maka kita lagi berbicara takdir qadarnya insya Allah alhamdulillah para kafilah Kerinci punya potensi semua untuk bertanding meraih prestasi. Tinggal lagi kita mengejar takdir kita dan insya Allah mudah-mudahan harapan kami Pak Kemenang dan Pemda Kerinci para kafilah kita bisa menampilkan kemampuan maksimal. Nah itu ya, artinya kita tidak terbebani, enjoy, tapi bisa menampilkan kemampuan maksimal. Itu mungkin dari saya, mungkin ditambah oleh Pak Kemenang. Baik, kalau untuk prestasi kafilah, kesiapan ya. Kabupaten Kerinci yang selama ini ya sudah beberapa tahun belakang ini memang peringkatnya memang sedikit menurun ya, sangat menurun. Nah, bukannya di Kabupaten Kerinci ini kurang sumber daya manusia di bidang MTQ ini ya mungkin hotnya agak sedikit mengetahui lah tentang itu ya. Nah, akan tetapi ya bagi para kafilah-kafilah Kabupaten Kerinci yang namanya ya ada yang menuntut pendidikan misalnya di luar daerah, mungkin kuliahnya misalnya di Jambi ya, atau di tempat-tempat yang lain. Nah, mereka ini sangat berpotensi. Nah, kadang-kadang pada saat menuntut pendidikannya ya, baik itu di Jambi atau di mana-mana, nah ada kabupaten kota yang melirik gitu. Nah, ini yang sering Kabupaten Kerinci ya boleh dikatakan kecolongan lah ya, kecolongan. Akan tapi bukannya kami tidak memperhatikan, akan tapi mereka sudah ikut mulai dari tingkat kecamatan, ikut pada tingkat kabupaten. Nah, untuk mewakili ke tingkat ke provinsi tentunya mereka akan berupaya untuk itu. Nah, sekarang kita ajak pada tahun 2024 MTQ ya, provinsi yang ke-53 ini, kita ajak bagi ya qori dan qori'ah, bagi para kafilah yang selama ini ya tidak ikut di Kabupaten Kerinci, mari. Ini merupakan nama baik Kabupaten Kerinci, bukan nama baik Kabak Kesra, bukan nama baik pemerintah daerah, akan tapi nama baik masyarakat Kabupaten Kerinci. Kita jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita sambung lagi Pak ya. Tetaplah bersama kami di Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Batun warabun gofur Nusantara Jaya. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Jambi yang masih setia menyaksikan Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Sudah banyak sekali kita berbincang-bincang Pak ya, yang terakhir tadi terkait dengan peserta kafilah ya Pak, Bapak dari Pak Kemenang maupun dari Pak Kabak Kesra Seda Kabupaten Kerinci mengajak kepada para masyarakat khususnya anak muda yang memiliki potensi di bidang Al-Quran untuk bisa menjadi bagian dari kafilah Kabupaten Kerinci seperti itu Pak ya, dalam meraih prestasi. Baik Pak, kita di ujung acara terkait dengan target yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kerinci. Boleh dari Bapak Farizal terlebih dahulu. Baik, kalau menyangkut dengan target daripada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ini ya, sukses dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-3 tingkat Provinsi Jambi ini ya, bukan sukses di arena utama saja, akan tetapi di semua cabang ya. Sukses, terutama sukses bagi masyarakat, kemudian bagi para kafilah utusan kabupaten kota ya, yang mengikuti MTQ di provinsi ini merasa nyaman, merasa gembira. Nah, itu target kami. Ya, bukan saja kalau
ikut lomba pasti ingin juara. Kalau ingin juara semuanya, ya tidak memungkinkan rasanya. Tidak mungkin. Tentunya ya target kita tampil maksimal, mudah-mudahan ya. Kalau memang kita yang terbaik, mudah-mudahan sebagai juara. Nah, tentunya sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ ini, tentunya kami akan melaksanakan ya target kami sukses pelaksanaan ini musabaqah tilawatul Quran, kemudian sukses lagi meraih prestasi. Iya. Nah, menyangkut dengan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan MTQ ini ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik. Saya beralih ke Pak Herlius, bagaimana Baik, Pak terima target yang kasih. ingin dicapai Pak? Jadi untuk kafilah kita yang prestasi memang pemerintah daerah dalam hal ini memang mensupport betul, full ya. Artinya seperti yang dapat juara 1, 2, 3 itu memang melalui Pak PJ berbagai kesempatan memang kita sudah diinformasikan kita umrohkan. Nah, semula ya umroh. Juara 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya umroh. Nah, tentunya dalam hal ini kami mengajak kafilah Kerinci itu memang pekan semaksimal mungkin dan itu kepada masyarakat luas supaya bagaimana kita berlomba-lomba meningkatkan terutama di segi agama ini supaya bisa mewakili kafilah Kerinci dan ke depan juga tentu dengan adanya demikian siar agama di Kabupaten Kerinci menjadi lebih maksimal. Nah sekali lagi juga atas nama terutama Kabak Kesra beserta staf dan Sekda Kerinci yang terlibat langsung ke EO ini dan penyelenggara ini mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan mungkin memang kita tapi tetap akan kita evaluasi ke depannya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan itu juga menjadi semangat para kafilah ya Pak dalam meraih prestasi. Mudah-mudahan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, tak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda. Saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.